karunia bagimu dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Anak-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama kami para hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan terkait pandemi COVID-19 yang kita hadapi saat ini. Dan firman Tuhan dalam kesempatan kali ini khususnya bagi Bapak dan Ibu sekalian para medis dan juga seluruh jajaran aparat pemerintahan, tertulis di dalam Kolose 3 ayat 23 sampai ayat yang ke-24. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hamba-Nya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, tetapi fakta telah bicara kepada kita bahwa sampai saat ini kita masih bergumul dengan persoalan virus corona. Dan tentunya di balik itu semua, kalau kita hanya melihat, mengkaji atau membahas tentang persoalan virus corona ini secara negatif, tentu kita tidak akan jauh-jauh di dalam rasa khawatir, cemas, takut, stres, panik. Bahkan mungkin sudah banyak di antara kita yang benar-benar merasa muak dengan situasi dan kondisi saat ini. Karena itu Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi Kristus Yesus, mungkin ada baiknya jika mulai sekarang kita melihat persoalan virus corona ini dari sudut pandang yang lain. Dalam artian bagaimana kalau kita sekarang mencoba untuk membahas ini dari sudut pandang iman kita kepada Yesus Kristus. Karena ada fakta lain yang terungkap bagi kita kalau kita jeli di dalam iman kita, bahwa sesungguhnya sampai saat ini Tuhan masih begitu peduli kepada kita. Tuhan masih begitu sayang sama kita. Dan yang jelas dan yang pasti, Tuhan masih terus bekerja untuk kita, untuk mengeluarkan kita dari krisis yang terjadi saat ini. Dan Tuhan bekerja melalui para hamba-Nya, Bapak Ibu. Para hamba-Nya yang bahkan sudah sejak awal berdiri di depan jutaan rakyat Indonesia untuk terus berpikir dan juga mengambil tindakan yang tepat untuk memerangi persoalan virus corona ini. Nah, tentu dalam hal ini saya akan bicara tentang posisi dan kedudukan Bapak dan Ibu sekalian, para medis dan juga segenap aparat pemerintahan. Bagi kami, masyarakat umum, Bapak dan Ibu patut disebut sebagai pahlawan dan patut mendapat apresiasi tinggi karena Bapak dan Ibu telah menunjukkan peranan yang sangat penting selama perang melawan virus corona ini. Bapak dan Ibu sudah menunjukkan sebuah keberanian dan juga pastinya banyak pengorbanan. Karena itu Bapak Ibu, besar harapan kami supaya Bapak dan Ibu tetap semangat dalam menjalani tugas dan tanggung jawab Bapak Ibu selama perang terhadap corona ini. Walaupun yang menjadi persoalan sekarang adalah bagaimana caranya supaya Bapak dan Ibu tetap setia di dalam tugas dan tanggung jawab tersebut. Karena kami masyarakat umum juga tahu, pastinya Bapak dan Ibu bergumul sangat berat selama situasi pandemi COVID-19 ini. Karena energi sudah terkuras, otak terkuras, mental terkuras, dan juga pastinya nyawa menjadi taruhan. Karena itu tentu ini sebuah situasi yang sangat berat, dan bagaimana menjawab. Karena itu mari kita merenungkan firman Tuhan pada saat ini di dalam Kolose 3 ayat 23 sampai ayat 24. Di sini intinya Bapak Ibu, ada sebuah pesan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose dan tentu sangat relevan terhadap situasi dan pergumulan yang Bapak Ibu sekalian hadapi saat ini. Intinya di sini adalah apapun yang Bapak dan Ibu kerjakan, apa yang Bapak Ibu lakukan, lakukanlah itu dengan segenap hati. Dan anggap ini adalah sebuah pelayanan Bapak dan Ibu kepada Tuhan. Nah, memang Bapak dan Ibu berposisi saat ini sebagai hamba-hamba Tuhan yang menjadi perpanjangan tangannya untuk membawa bangsa dan negara ini keluar dari krisis yang terjadi. Melalui Bapak dan Ibu lah jawaban dari jutaan rakyat Indonesia yang berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan terkait krisis pandemi COVID-19 ini akan mendapat jawaban.
Karena itu Bapak Ibu tetaplah semangat, jangan pernah menyerah, dan ingatlah firman Tuhan di sini bahwa apapun yang Bapak Ibu perbuat saat ini, perbuatlah demi Tuhan. Anggaplah itu sebuah pelayanan di hadapan Tuhan. Dan kalaupun kelak tidak ada sedikit pun keuntungan yang Bapak dan Ibu peroleh ketika situasi ini sudah berganti menjadi jauh lebih baik lagi. Tidak ada naik pangkat, tidak ada naik gaji, tidak ada naik tunjangan, bonus dan apapun itu. Jangan berpikir ke arah sana, tetapi camkan ayat 24 ini. Akan ada upah besar dari Yesus Kristus yang menanti Bapak dan Ibu sekalian. Upah yang sangat luar biasa. Kesitulah arahnya Bapak Ibu. Karena itu tetaplah komitmen dan setia dalam melayani Tuhan, dalam memerangi COVID-19 ini untuk bangsa dan negara ini. Tetaplah menjadi pahlawan-pahlawan mereka. Tetaplah menjadi hamba Tuhan yang setia dalam pelayanannya. Kiranya Tuhan menguatkan dan menyertai Bapak dan Ibu sekalian. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah kami renungkan bersama-sama pada saat ini Tuhan. Khususnya bagi hamba-hamba-Mu, para tenaga medis dan juga aparat pemerintahan di tengah-tengah negara kami ya Tuhan, yang masih terus berjuang untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk membawa bangsa dan negara kami ini keluar dari krisis akibat pandemi COVID-19 itu. Kami bawa ke dalam tangan mereka semua itu. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi mereka, menjaga mereka, memberkati mereka, menyertai mereka Tuhan di dalam segenap tugas dan pelayanan mereka, supaya hati dan pikiran mereka tetap teguh di dalam komitmen untuk melayani Engkau dan melayani masyarakat, bangsa dan negara di tengah-tengah situasi perang terhadap virus corona. Ke dalam tangan kami berdoa